Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang disebut barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan telah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, lebih baik bangsa Indonesia segera melaksanakan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Kenapa Anda berkata seperti itu, Bung Sadir? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita melaksanakan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Tentu, saya tunggu kedatangan Anda. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Mengapa kalian kesini, Bu? Apakah ada masalah? Ada berita yang ingin disampaikan oleh Bung Sadir. Berita apakah itu, Bung Sadir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk melaksanakan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Tidak bisa saya bertindak seperti itu sendirian tanpa melalui hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan itu tanpa melalui hak PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Sadir. Saya tidak bisa bertindak gegabah seperti itu. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah para golongan muda yang dipimpin oleh Wikana. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kemerdekaan Bung. Ayo Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak secepatnya, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tidak usah menunggu esok pagi. Ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk kembali. Wikana, kita tidak boleh gegabah seperti itu. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika esok hari kemerdekaan tidak segera dilaksanakan, maka akan terjadi pembunuhan oleh rakyat kepada orang-orang yang dianggap pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa memerdekakan kita sendiri? Kita tidak dapat bertindak seperti itu karena kekuatan kita masih lemah daripada Jepang seperti itu. Saya yakin, Bung, kita bisa. Kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Seperti perasaan Anda pada saudara, tapi saya tidak bisa melakukan bertindak seperti itu. Para pemuda melakukan pertemuan di Jalan Cikini 7. Mana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita asingkan mereka, lalu kita bujuk mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Asingkan? Asingkan? Asingkan bagaimana? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Lalu, kemana kita akan membawanya? Kemana? Aku tahu di mana kita harus membawanya. Kemana? Rengas Dengklok. Bagaimana? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Beno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis?
Kami akan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Mengasingkan mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, untuk tempat, nanti kita akan pakai 5 jam besok. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju? Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jia besok. Kapan kita akan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, bagaimana? Anda setuju? Jam berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 tepat sore hari. Assalamualaikum. Ada apa? Ayo, Bu, ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Anda harus tetap ikut kami. Ini demi kebaikan Anda. Ayo, Bu. Baiklah. Rombongan para pemuda juga mengasingkan Soekarno. Bung! Bung! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung, untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Karena saya memiliki istri dan anak yang masih kecil. Pemuda-pemuda ini harus membawaku ke Rengas Dengklok. Apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara? Kalian akan meninggalkan kami? Aku tidak ingin berpisah dari istri dan anak. Lalu bagaimana dengan mereka? Kalau kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka berdua. Baiklah, kami akan membawa Anda, istri dan anak Anda bersama. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Lalu para pemuda membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Kenapa kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno, Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Ya, saya juga membawa. Mereka juga membawa Soekarno dan Guntur. Iya, benar Hatta. Sekali. Apa ini sebenarnya? Kami hanya ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang telah menyerah. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Mengapa begitu percaya dengan Jepang, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami para pemuda ingin merdeka atas kekayaan kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Dan kita bisa dijajah kembali, Bu. Ada apa saya? Kenapa kau terkagum seperti itu? Ada Mr. Subarto, dia memaksa Ikhlas menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar. PPKI batal karena mereka tidak ada. Saya ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita masuk. Ya, ada apa Subarjo? Kenapa PPKI batal? Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Ya benar. Bukankah saya dan Sadel sudah mengatakannya? Tapi saya belum percaya, Kakak. Tunggu apa lagi, Bu? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti pemeriksaan kalian semua. Boleh kami pulang? Jangan putus komunalis tersebut. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janji Anda? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. 16 Agustus 1945, sesampainya di Jakarta. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Mahmeda untuk membahas proklamasi.
Baiklah, tapi tunggu saya untuk mengantarkan istri dan anak saya terlebih dahulu. Silakan Bu. Setelah mengantar istri dan anak Soekarno, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Silakan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik Bu, sudah saya tulis. Tanya-tanya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dengan cara seksama dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, sudah saya tulis. Apakah semua Anda setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, karena terlalu banyak. Bagaimana kalau Soekarno dan Bung Hatta saja yang menandatangani yang mengatasnamakan bangsa Indonesia? Setuju. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 yang baik. Bagaimana aku akan turunkan pada tanggal 17 hari Jumat lebih baik 17 Agustus 1945. Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan? Depan bagaimana? Saya tolong petikan naskah ini. Siap Bu. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong kerjakan kain ini. Bu, tapi gimana kita akan melaksanakan itu? Di rumah Bung Karno. Baiklah, baiklah. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Ada apa Ibu mencari kami? Baiklah Bu. Ini kainnya Bu, kami menemukan kain merah dan kain putih. Baiklah, tidak masalah. Akan saya jahitkan. Jumat pagi pukul 10 tepat, semua orang berkumpul di depan rumah Insinyur Soekarno untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting bagi bangsa kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, ditandatangani. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat ke tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, negara kekal dan abadi. Insya Allah tahun ini memberikan kemerdekaan kita.
Bendera siap. Berita hari ini, Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bertepatan jam 10 pagi tadi. Berikut rekaman Soekarno membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Indonesia